تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Abu Ara, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ana dengar antum di kesehatan ya? Nah, Ustaz benar. Sama dokter-dokter gitu ya? Nah, Berarti sibuk intensitasnya kan tinggi sekali. Ada sih pagi malam gitu kan? ya kalau bisa dibilang memang kalau nakes itu Ustaz sibuknya sesuai dengan jadwal shift karena dibagi 3 Iya, shift iya. gitu Ustaz dalam 24 jam. Jadi memang diatur sesuai dengan jadwalnya per Iya. hari. Gimana cara antum ngatur jadwal ketemu Zaujah terus ikut kajian kan? Gimana cara? Eh, Kadang Ustadz misalnya gini kita akalin misalnya gitu kalau misalnya lagi piket malam misalnya ya jadi kalau benar-benar sudah lama nggak pernah ikut kajian misalnya gitu Ustadz, jadi kita datang lebih awal ke masjid misalnya sebelum Oh, maghrib gitu. nah Ustadz, tapi dengan catatan kita sudah pakaian lengkap gitu Ustadz, pakaian Oh, jaga gitu. gitu, jadi nanti Intinya setelah harus tetap ikut kajian kan intinya ya? Ustadz. Iya, itu intinya. Ya memang itu yang jadi penyakit di antara kita, banyak ikhwah juga ya. Nah, Ustadz. Artinya kalau sudah masuk dalam kesibukannya, apalagi kesibukan cari duit ya gitu ya, Nah, Ustadz. atau kesibukan yang lain-lain, misalkan kesibukan melaut ya, gimana? Abu Laila? Kesibukan melaut gitu, sampai 2 hari 2 malam di laut gitu kan. Akhirnya setelah pulang rumah kepingin balik lagi ke laut gitu karena tarikannya itu katanya. Ini memang ya kita harus selalu muhasabah juga gitu, karena dakwah ini butuh dibantu, kemudian kita juga butuh untuk memberikan gizi buat jiwa kita gitu ya, dan itu hanya bisa lewat majelis ilmu. Iya. Khawatirnya kalau kita terus larut meninggalkan majelis ilmu, waduh itu bahaya tuh. Bisa futur, kemudian lama-kelamaan yang tadinya bahkan rajin sholat berjamaah di masjid, lama-kelamaan justru meninggalkan sholat berjamaah. Nah, Ustadz. Itu yang berbahaya sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu tentang sifat orang-orang Yahudi. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ya, setelah berlalu masa yang panjang, mereka vakum gitu, vakum dari menuntut ilmu, vakum dari melakukan ketaatan-ketaatan sebelumnya mereka lakukan. Itu menyebabkan faqasat qulubuhum. Ya, hati mereka jadi keras. Kalau sudah keras tuh susah sekali menerima nasihat, susah sekali menerima bahkan hidayah ilmu itu susah masuk gitu. Bahkan nggak bisa masuk kalau sudah keras gitu. Ibarat tembok yang keras gitu kan, nggak bisa masuk. Dan kebanyakan di antara mereka itu jadi orang-orang yang fasik. Ini yang kita khawatirkan menimpa diri kita dan saudara-saudara kita kalau tidak bisa mengatur waktu untuk hadir ke majelis ilmu, kajian dan seterusnya. Ya mudah-mudahan sih Ana berdoa buat antum. Mudah-mudahan antum bisa tetap istiqomah mengatur waktu, dan keluarga juga nggak boleh dilupakan gitu. Harus ada waktu quality time bersama istri dan anak-anak gitu. Ajak mereka ke majelis ilmu. Insya Allah dengan seperti itu kehidupan bisa jauh lebih baik di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.